Ya, jumpa lagi dengan saya Muhammad Hilman di channel Muhammad Hilman, channel yang khusus membahas matematika, fisika, kimia dengan cara membahas konsepnya, kemudian membahas soalnya, dan ada trik cepatnya. Ya, di video kali ini saya coba akan membahas tentang konsep larutan penyangga ya. Jadi ini sebenarnya pengulangan atau pemantapan ya dari materi video-video saya sebelumnya ya. Oke, sebelumnya kalian bisa subscribe dan juga aktifkan notifikasi lonceng agar kalian tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Oke, kita mulai pembahasannya. Jadi di sini ada asam lemah HCN dicampur dengan KOH, yaitu basa kuat ya, basa kuat kalium hidroksida KOH itu. Nah, ini kita diminta untuk memeriksa keempat pernyataan ini, yang mana saja yang benar atau yang mana saja yang salah, itu ya. Oke, kita coba bahas HCN direaksikan dengan KOH itu ya, karena di situ ada kata dicampurkan. Jadi ini HCN direaksikan dengan KOH. Nah, jadi ini untuk pernyataan yang pertama ya. Nah, ini nanti ada ion apa aja di HCN? Nah, ini ada ion H+, ada ion Cn-. Kemudian KOH ada ion K+ dengan OH-. Kemudian Cn- dengan K+ ini akan bergabung membentuk KCN. Nah, KCN-nya itu disebutnya sebagai garam ya. Garam. Kemudian ditambah dengan OH- dengan H dengan H+ akan bergabung membentuk H2O. Jadi pernyataan nomor 1 kalau kita lihat sama ya dengan yang kita kerjakan. Jadi ini benar ya. Nah, bagaimana cara menentukan pernyataan yang kedua benar atau salah? Kita coba mula-mula bereaksi sisanya. Jadi ini ada mula-mula bereaksi sisa. Mol mula-mula kita hitung untuk HCN, tinggal dikalikan molaritas kali volume. Jadi 0,14 dikali 100 gitu ya. Jadi ini sama dengan 14 milimol. Kenapa milimol? Karena volumenya mililiter itu ya. Kemudian KOH 0,1 molar dikali 70, berarti ini 77 ya. 7 milimol. Nah, ini belum ada ya, belum terbentuk untuk mula-mula. Kemudian kita bandingkan mol dengan koefisiennya, ambil yang paling kecil, itu yang kita sebut sebagai reagen pembatas atau reaksi pembatas. Oke, kita coba. HCN koefisiennya 1, 14 bagi 1, 14. KOH koefisiennya 1, 7 bagi 1, 7. Jadi yang paling kecil adalah 7 bagi 1, 7. Maka yang jadi reagen pembatasnya adalah KOH. Apa sih reagen pembatas? Jadi reagen pembatas itu adalah reaksi yang habis bereaksi. Jadi supaya KOH ini habis bereaksi, sisanya harus 0 ya. Jadi ini supaya 0 ini dikurangi 7 ya. Kemudian berapa sih HCN yang habis bereaksi? Itu tinggal pakai perbandingan koefisien. Koefisien HCN 1 dibagi koefisien KOH 1 dikali 7 milimol. Jadi ini berkurang 7 milimol. Untuk yang kanan bertambah ya, koefisiennya 1 juga. Jadi ini bertambah 7 milimol. H2O juga ini bertambah 7 milimol. Nah, itu ya. Maka ini yang tersisa adalah HCN 14 kurang 7, 7 milimol. Kemudian KOH-nya habis, KCN-nya 7 milimol. H2O-nya 7 milimol, tapi nggak usah ditulis karena tidak dipakai di perhitungan pH nantinya ya. Jadi ternyata yang habis bereaksi adalah KOH, maka KOH disebut reagen pembatas. Jadi pernyataan nomor 2 adalah benar. Itu ya. Pernyataan nomor 3. Larutan yang terjadi bersifat larutan penyangga karena yang tersisanya adalah larutan lemah. Ya, larutan lemah di sini maksudnya HCN gitu ya. Asam sianida ini tergolong asam lemah, dan garamnya garam. Dalam hal ini garamnya adalah KCN gitu ya. KCN.
Karena yang tersisa adalah larutan lemah dan garamnya, maka ini kita sebut sebagai larutan penyangga. Larutan penyangga itu ya. Larutan penyangga itu ya. Jadi untuk menentukan larutan penyangga atau bukan, kita bisa tentukan dengan menggunakan cara mula-mula bereaksi sisa gitu ya. Nah, sebenarnya ada trik cepatnya, nanti akan saya sampaikan di akhir-akhir video ya. Trik cepatnya untuk menentukan larutan penyangga atau bukan. Oke, setelah itu kita tentukan pH-nya. Nah, pH-nya itu karena yang tersisa adalah larutan lemah dan asam ya. Jadi karena yang tersisa adalah asam lemah, maka yang ada adalah H+ di sini. Konsentrasi H+. Rumusnya gimana? Ka dikali mol asam lemah, di sini mol asam lemahnya HCN. Dikurangi mol basa konjugasi, tinggal H-nya dikurangi 1, jadi sisa mol CN gitu ya. Jadi H-nya dihilangkan, jadi mol CN. Nah, dari mana kita dapat mol CN? Itu dari garam ya. Jadi kalau kita lihat KCN, kalau di dalam air ini akan turun menjadi K+ ditambah CN-. Kalau KCN molnya adalah 7 milimol, maka CN- juga 7 milimol. Kenapa? Karena koefisiennya sama-sama 1 ya. Jadi ini 1, ini juga 1 ya. Jadi sama. Maka Ka-nya adalah, kalau kita lihat konstanta asam lemahnya 10 pangkat negatif 9 ini ya. 10 pangkat negatif 9. Maka kalau kita lihat 10 pangkat negatif 9, mol HCN-nya adalah 7 milimol. Mol KCN-nya juga sama ya, 7. Mol CN- ya, mol CN- juga 7 milimol. Maka ini bisa dicoret ya, ceret. Jadi konsentrasi H+-nya adalah 10 pangkat negatif 9. Atau boleh kita tulis langsung pH-nya menjadi 9 gitu ya. Nah, jadi untuk menentukan pH kita harus lihat dulu dalam kondisi setimbangnya atau kondisi sisanya gitu ya. Yang kita lihat adalah mol larutan lemah ya, mol sisa larutan lemah dan mol sisa dari basa konjugasi atau asam konjugasi gitu ya. Nah, jadi rumus ini menggunakan perbandingan mol asam lemah dengan mol asam lemah dengan mol basa konjugasi. Sebenarnya ada trik cepatnya ya, tanpa menggunakan mula-mula bereaksi sisa. Oke, nanti saya jelaskan trik cepatnya di di menit-menit akhir video gitu ya. Makanya jangan skip videonya agar kalian bisa mendapatkan trik cepatnya. Oke, kita coba trik cepatnya. Nah, ini trik cepatnya ya. Nah, untuk pernyataan nomor 3 dan 4 ini bisa menggunakan trik cepat. Makanya kita lihat nih mol larutan lemahnya apakah lebih besar daripada mol larutan kuatnya. Kalau kita lihat mol larutan lemah itu tadi tinggal dikalikan ya, 0,14 dikali 100 ya. Jadi ini mol HCN itu 0,14 kali 100 tadi ya, jadi 14 ya, 14 milimol gitu ya. Kemudian mol KOH-nya 70 kali 0,1 7 milimol. Mol KOH ini 7 milimol. Kalau kita lihat ternyata mol dari yang lemahnya, jadi ini asam lemah itu lebih besar daripada mol yang kuatnya, yaitu asam basa kuat gitu ya. Basa kuat. Artinya kalau mol larutan lemahnya lebih besar daripada larutan kuat, maka ini akan menimbulkan larutan penyangga, pasti begitu ya. Jadi nomor 3 begini cara cepatnya itu ya. Tapi kalau mol larutan lemahnya lebih kecil dari mol larutan kuat, itu tidak akan jadi larutan penyangga itu ya.
Nomor 4 ini tanpa menggunakan mula-mula bereaksi sisa, kita bisa menentukan konsentrasi H+ nya secara langsung menggunakan rumus ini ya. Jadi Ka-nya adalah 10 pangkat negatif 9, mol asamnya adalah tadi 14 milimol ya untuk yang HCN 14 milimol kurangi mol basa 7 milimol dibagi dengan mol basanya itu 7 milimol. Nah, tinggal disederhanakan 10 pangkat min 9, 14 kurang 7, 7 ya. 7 milimol dibagi dengan 7 milimol. Tinggal dicoret, cret, maka kita bisa dapatkan konsentrasi H+-nya. Konsentrasi H+-nya jadi 10 pangkat negatif 9, maka pH-nya sama dengan 9 ya. Sama ya dengan jawaban yang tadi. Tapi ini langsung menggunakan rumus Ka kali mol asam dikurang mol basa dibagi mol basa. Nah, rumus ini berlaku untuk yang koefisien dari mol asam dengan mol basanya itu ini berlaku untuk koefisien asam dengan basanya itu 1 ya. Jadi kalau kita lihat koefisien reaksinya, HCN koefisiennya 1, KOH juga 1, maka berlaku rumus ini ya. Di rumus ini tidak berlaku untuk yang selain 1 koefisiennya gitu ya. Silakan kalian gunakan rumus ini untuk mengerjakan soal-soal latihan selain soal ini. Silakan kalian berlatih soalnya untuk melatih trik cepat ini. Silakan pakai trik cepat ini untuk mengerjakan tugas dari sekolah kalian. Oke, begitu aja ya pembahasannya. Jangan lupa kalau kalian suka trik cepat ini, silakan like videonya, kemudian share ke teman kalian yang membutuhkan. Kemudian jangan lupa subscribe dan juga aktifkan notifikasi lonceng agar kalian tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Oke, sampai jumpa di video yang lain. Selamat belajar.